Sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan perolehan dan penggunaan informasi untuk membuat perencanaan dan keputusan guna mencapai tujuan dari organisasi sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu 1. Perencanaan 2. Koordinasi antar bagian 3. Komunikasi informasi 4. Pengambilan keputusan 5. Motivasi 6. Pengendalian 7. Penilaian kinerja. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen. Karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Dalam struktur pengendalian manajemen, pusat pertanggungjawabannya adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal coverage. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang pada unit-unit. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya, di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan, di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba, di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Yang keempat, pusat investasi, di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanam. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat. Dan jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawah untuk dilaksanakan.